Pernah kebayang nggak seluruh pemimpin di Indonesia dari Sabang sampai Merauke kumpul dalam satu ruangan buat nentuin masa depan kita semua? Nah, itulah yang terjadi dalam rapat koordinasi nasional terbesar dalam sejarah. Sebuah pertemuan yang tujuannya cuma satu, sinergi. Yuk kita bedah apa sih artinya ini buat pembangunan bangsa kita ke depan? Angka 4.700 ini bukan cuma statistik biasa loh. Ini adalah rakornas terbesar yang pernah ada. Semua gubernur, wali kota, bupati, sampai pimpinan Forkopimda dan perwakilan legislatif, semuanya hadir. Kumpulnya mereka semua di satu tempat ini nunjukin satu hal. Ada sebuah komitmen yang masif banget buat menyatukan visi dan langkah di seluruh penjuru Indonesia. Nah, kata kuncinya di sini adalah sinergi. Ini bukan sekedar jargon, tapi ini perubahan cara kerja yang fundamental. Artinya apa? Artinya, era di mana pusat dan daerah jalan sendiri-sendiri itu udah selesai. Sinergi itu berarti memadukan kekuatan buat menciptakan hasil yang jauh lebih besar. Di mana kalau boleh dibilang, 1+1 itu hasilnya bisa 3. Inilah mesin penggerak baru untuk pembangunan nasional kita. Terus, semua ini mulainya dari mana? Kan setiap orkestra besar butuh seorang dirijen ya. Nah, di jantung Rakornas ini, Presiden Prabowo Subianto meletakkan 3 fondasi utama yang bakal jadi kompas buat setiap program di seluruh negeri. Jadi, ada 3 pilar arahan yang fundamental banget dari Presiden. Pertama, kita semua harus sadar penuh sama tantangan global, yang menuntut kita buat kerja lebih keras dan lebih cerdas. Kedua, komitmen yang nggak bisa ditawar-tawar lagi buat pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Dan yang ketiga, ini nih yang menarik, sebuah gerakan baru bernama ASRI, singkatan dari aman, resik atau bersih, dan indah. Ini adalah sebuah visi buat mengubah wajah kota-kota kita. Oke, visi yang kuat kan harus diikuti eksekusi yang nyata, ya nggak? Sekarang, kita bakal lihat gimana arahan-arahan tadi diterjemahkan jadi program prioritas yang dampaknya bisa kita ukur. Langsung, kita lihat angkanya. 59 juta. Coba bayangin, angka ini lebih besar dari populasi banyak negara di dunia. Itulah jumlah anak-anak dan warga yang disentuh langsung oleh program makan bergizi gratis. Ini adalah investasi yang masif banget buat generasi penerus kita, buat memastikan mereka dapat nutrisi yang cukup untuk membangun masa depan bangsa yang lebih cerah. Nah, yang keren, keberhasilan program ini tuh nggak cuma terpusat di satu titik, tapi tersebar di seluruh negeri. Seperti yang kita lihat, provinsi-provinsi padat penduduk kayak Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur emang memimpin. Ini nunjukin kemampuan logistik yang luar biasa. Tapi hadirnya Lampung dan Sumatera Utara di 5 besar ini juga jadi bukti kalau program ini berhasil menjangkau wilayah-wilayah kunci di luar Jawa. Inilah wujud nyata sinergi di lapangan. Kalau tadi program pangan udah bikin kita kagum, coba deh kita lihat sektor perumahan. Target program 3 juta rumah ini bukan cuma tercapai, tapi dilampaui secara dramatis. Realisasinya itu mencapai lebih dari 2 kali lipat target awal. Ini sebuah lompatan yang luar biasa dalam upaya menyediakan hunian yang layak buat jutaan keluarga Indonesia. Terus, gimana caranya pencapaian luar biasa ini bisa terjadi? Jawabannya ada di kolaborasi. Coba deh lihat diagram ini bareng-bareng. Lebih dari separuh pendanaan itu datangnya dari pengembang swasta, dan hampir sepertiganya dari swadaya masyarakat itu sendiri, dana negara ternyata cuma sebagian kecil. Ini jadi bukti kalau pembangunan perumahan itu adalah sebuah gerakan gotong royong nasional, bukan cuma tugas pemerintah semata. Dan lagi-lagi, kita bisa lihat kepemimpinan daerah dalam aksi nyata. Jawa Barat ini larinya kencang banget di depan dengan pembangunan hampir 140.000 unit rumah. Angka ini, yang diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah, menunjukkan gimana provinsi-provinsi ini jadi lokomotif percepatan pembangunan, mengubah target nasional jadi realitas di tingkat lokal. Tapi ceritanya nggak berhenti di pangan dan papan aja loh. Sinergi ini juga menyentuh pilar-pilar fundamental lainnya. Bayangin deh, lebih dari 71 juta warga bisa dapat akses cek kesehatan gratis. Di sisi lain, program makan bergizi itu nggak cuma menyehatkan anak-anak, tapi juga menciptakan lebih dari 21.000 lapangan kerja baru. Nah, inilah yang dimaksud dengan dampak berganda yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Angka dan data nasional emang penting, tapi gimana sih rasanya di lapangan? Nah, sekarang yuk kita dengerin langsung dari para pemimpin daerahnya, mereka yang ada di garis depan implementasi, tentang gimana mereka menerjemahkan sinergi ini jadi aksi nyata. Dari Jawa Barat, Gubernur Deddy Mulyadi ngasih kita perspektif budaya yang indah banget dengan istilah adu manis. Ini bukan soal adu kekuatan ya, tapi tentang memadukan rasa dari program pusat dan daerah untuk menciptakan sebuah harmoni yang paling pas buat masyarakat. Sebuah perpaduan yang manis, bukan benturan. Keren ya? Dan semangat yang sama juga terasa ribuan kilometer jauhnya di Maluku Utara. Gubernur Shirley Juanda menekankan kata kolaborasi.
Beliau melihat Astacita atau 8 program unggulan Presiden sebagai panduan konkret buat menerjemahkan visi nasional jadi aksi nyata di daerahnya, terutama dalam memerangi kemiskinan. Inilah sinergi dalam aksi. Oke, jadi kita udah lihat arahan dari pusat, eksekusi dalam angka, dan semangat dari daerah. Semua kepingan puzzle ini, saat disatukan, membentuk sebuah gambaran yang jauh lebih besar. Visi jangka panjang kita menuju Indonesia Emas. Kalau ada satu kalimat yang bisa merangkum seluruh semangat Rakornas ini, ya inilah dia, pusat memandu, daerah melaju. Sebuah ungkapan yang kuat, ringkas, dan menggambarkan hubungan baru yang dinamis, di mana pemerintah pusat memberikan arah yang jelas dan pemerintah daerah bisa bergerak cepat untuk merealisasikannya. Rakornas ini udah meletakkan fondasi yang kokoh banget. Mesin sinergi antara pusat dan daerah udah dinyalakan dan mulai bergerak kencang. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita bisa, tapi seberapa cepat kita akan sampai. Dengan momentum ini, kira-kira apa ya terobosan berikutnya yang bakal jadi akselerator utama kita menuju visi besar Indonesia Emas 2045? Kali ini kita akan bedah Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah 2026, sebuah pertemuan besar yang jadi sejarah. Bayangin, Rakornas ini ngumpulin hampir 17.000 pejabat pemerintah dan juga tim pendukungnya, rame sekali. Skalanya memang belum pernah ada sebelumnya. Kata Wamen Dalam Negeri, ini jadi momen bersejarah kolaborasi pusat dan daerah. Jadi, apa sih tujuannya? Intinya cuma satu kata, sinergi. Itu kata kuncinya. Nah, dalam acara ini, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan beberapa arahan penting untuk semuanya. Ada 3 poin utama, sadar kondisi global, lawan korupsi, dan luncurkan gerakan ASRI. Di Rakornas ini, mereka juga pamer hasil program prioritas pemerintah. Yuk kita lihat angkanya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ternyata sudah menyentuh 59 juta penerima di seluruh Indonesia. Penyebarannya luas banget. Nah, ini 5 provinsi teratas yang paling kenceng menjalankan programnya. Bukan cuma soal gizi loh, program ini kabarnya juga membuka lebih dari 21.000 lapangan kerja baru. Lanjut ke program 3 juta rumah. Ini realisasinya jauh melampaui target, bahkan lebih dari 2 kali lipat. Dananya dari mana? Ternyata campur-campur, tapi kontribusi terbesarnya datang dari para pengembang swasta. Geser ke kesehatan. Lewat program cek kesehatan gratis, lebih dari 71 juta orang sudah terlayani. Di dunia pendidikan juga ada kemajuan. Lebih dari 10.000 sekolah direvitalisasi pada tahun 2025 saja. Terus, gimana tanggapan daerah soal semua program ini? Yuk kita dengar langsung dari para pemimpinnya. Menurut Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi, intinya semua program ini tujuannya satu, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Nias Barat, bupatinya bilang program MBG ini sangat membantu perbaikan gizi dan mengurangi kemiskinan. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara menekankan pentingnya kolaborasi agar program Presiden bisa jalan lebih cepat. Semua suara ini membawa kita kembali ke tema utama Rakornas, sinergi dalam aksi. Kepala Bappenas juga menegaskan, cuma dengan sinergi pembangunan dari Aceh sampai Papua bisa terwujud. Jadi modelnya jelas ya, arahan dari pusat, lalu daerah yang menyelaraskan dan mengeksekusi untuk percepatan. Pesan sinerginya sudah jelas, tapi pertanyaannya, tantangan apa lagi yang menanti untuk mencapai Indonesia Emas 2045?